yang akan disampaikan oleh Kepala UPT Kebudayaan Universitas Pendidikan Indonesia. Ladies and gentlemen, we will listen opening speech from Mr. Ayo Sunario MPD. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ya nabiyya ba'da. Yang saya hormati Bapak dan Ibu narasumber, Ibu moderator, kemudian Bapak dan Ibu para peserta webinar. Pertama-tama marilah kita panjatkan pujian syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, karena atas izinnya pada hari ini kita dapat berkumpul di sini untuk bersama-sama mengikuti acara internasional webinar UPT Kebudayaan UP dengan tema penafsiran, keagungan, dan estetika ilahi dalam olahan gerak tari. Tidak lupa, sholawat dan salam kita limpah curahkan kepada Nabiyana wa Habibana Muhammad SAW, kepada para sahabat, keluarga, serta kita semua selaku umatnya yang selalu taat akan ajarannya. Latar belakang webinar ini merupakan webinar yang pertama kali diselenggarakan di tahun 2020 oleh UPT Kebudayaan UPI. Dan webinar ini diselenggarakan sebagai media diskusi bersama para pemerhati di bidang seni tari, musik yang terus belajar dan berupaya mengembangkan pengetahuan yang memberikan kemaslahatan tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat kelak. Permasalahan kedudukan, peran, dan fungsi seni sebagai sarana pembentukan iman dan takwa serta jati diri bangsa merupakan bahasan yang tidak akan pernah selesai sepanjang kehidupan manusia. Adapun tujuan dari webinar ini nanti diharapkan, jadi materinya akan disampaikan oleh para narasumber, keynote speaker, begitu ya, dapat memberikan sumbangsi ilmu khususnya berkaitan dengan bidang tari, ada drama, ada musik nanti, maupun filsafat dalam estetika seni. Umumnya bagi bidang seni, bidang kajian ilmu budaya, antropologi budaya, antropologi agama, dan antropologi pendidikan. Berkaitan dengan tema tersebut, kami menghadirkan ini keynote speaker-nya, Profesor Dr. Haja E.N. Herdiani SNM Home, Rektor Institut Seni Budaya Indonesia Bandung. Beliau juga guru saya sebenarnya. Yang kedua adalah narasumbernya Dr. Yuliawan Kasma Hidayat MSI. Beliau adalah penata tari Departemen Pendidikan Seni Tari PSD Universitas Pendidikan Indonesia yang akan mengetengahkan konsep Sajatina Hirup dalam olahan gerak tari. Yang ketiga adalah Dr. Hari Cahyodiningrat MPD. Beliau adalah penata musik dan dosen juga di FTV PSD Universitas Pendidikan Indonesia yang akan mengetengahkan dengan tema musik ilustrasi sebagai penguatan pengkultusan kepada Sang Holik. Yang terakhir ini adalah pemateri dari luar negeri, beliau mengajarnya di program studi drama Fakultas Seni Gunaan dan Kreatif University Malaysia Sarawak, yaitu Dr. Indra Utama SKRM Home. Baik, penafsiran keagungan dan estetika ilahi dalam olahan gerak tari, latar belakang pemilihan tema ini tersebut terkait dengan ya makin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di abad 21 yang turut melahirkan perubahan ataupun pembaharuan di bidang pendidikan. Tidak terkecuali di bidang pendidikan, begitu ya. Dalam bidang pendidikan, guru atau pendidik ataupun calon tenaga pendidik kelak memiliki peran penting dalam hal ada keterampilannya, ada way of thinking-nya, way of working, tool of working, and living in the world. Oleh karena itu, setiap pendidik dan calon tenaga kependidikan dituntut untuk terus mengembangkan kemampuannya dalam mengolah kegiatan pembelajaran. Untuk itu, pada kesempatan ini, izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada Rektor UPI beserta jajarannya, serta pihak lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.
penghargaan yang setinggi-tingginya juga kami sampaikan kepada segenap panitia yang telah bekerja keras demi suksesnya kegiatan webinar ini. Kami menyadari pula bahwa penyelenggaraan webinar ini masih banyak kekurangan, baik dalam penyajian acara, pelayanan administrasi, ataupun keterbatasan fasilitas. Untuk itu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, semoga semua peserta seminar atau webinar yang hadir mendapatkan manfaat yang besar dari kegiatan webinar ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Dr. Ayo Sunario MPD selaku Kepala UPT Kebudayaan Universitas Pendidikan Indonesia. Well, honorable participant, next agenda will continue to listen keynote speaker. Selanjutnya kita akan menyimak pemaparan keynote speaker yang dalam kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Rektor Institut Seni Budaya Indonesia Bandung kepada yang terhormat Profesor Dr. SNM. Disilakan. Terima kasih, selamat siang. Halo. Siang, Bu. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampes. Yang saya hormati dan saya banggakan, tentu ini adalah adik saya, ya, Kepala UPT Kebudayaan UPI. Kemudian juga yang saya hormati para narasumber, Dr. Indra Utama, SKR MHUM, Dr. Hari Cahyodiningrat, MPD, Dr. Yuliawan Kusuma Kasma Hidayat, MSI, juga inilah adik saya. Terima kasih atas undangan yang diberikan kepada saya untuk memberikan kesempatan pada kali ini menyampaikan tentang beberapa hal kecil sebetulnya, tetapi memiliki nilai yang besar di dalam kehidupan kita. Saya sangat menghargai dan mengapresiasi terhadap panitia, terutama dari UPT Kebudayaan dengan tema yang sangat luar biasa, penafsiran keagungan dan estetika ilahi dalam lari. Ini luar biasa sekali karena Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan anugerah kepada kita semua, para penari yang diberikan anugerah dengan gerak-gerak tubuhnya, yang kita dengan hanya ukel saja bisa menarik, gitu ya, kita bisa memperlihatkan gerakan yang sangat memiliki estetika yang tinggi. Tetapi tidak hanya itu pun memiliki makna-makna di belakangnya. Dan itulah yang harus kita ungkap. Karena pada umumnya ketika kita menari, orang hanya memandang sebagai sebuah hiburan. Tetapi mereka belum paham betul terhadap makna yang ada di balik itu. Oleh sebab itu, mungkin dalam seminar ini kita bisa berbagi tentang makna atau nilai-nilai, baik itu nilai-nilai edukasi, nilai-nilai lokal genius yang dimiliki dalam gerakan-gerakan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua sebagai penari. Kemudian juga pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tulisan atau menyampaikan materi yang berjudul Tafsir Simbolik Estetika Gerak Tari Topeng Panji. Ini hanya dari salah satu tarian saja, topeng Panji. Dan tidak saya ungkap semua gerak, hanya beberapa gerak saja. Artinya, di dalam tarian itu, di dalam gerak-gerak yang dimunculkan itu, ternyata ada makna di baliknya. Mangga dilanjut, Kang. Dilanjut, next. Ya. Tari topeng Panji merupakan salah satu bentuk dari topeng Cirebon yang biasanya ini ditampilkan, kalau dulu itu ada penampilan tari topeng Cirebon itu runtut. Ada 5 karakter yang dimunculkan, ada tari topeng Panji, ada samba atau pamindo, ada rumyang, kemudian ada tumenggung, dan ada kelana. Namun dalam perkembangan sekarang, tari topeng itu
biasanya hanya ditampilkan satu babak-babak atau satu tarian-tarian saja. Karena memang kondisi sekarang sudah berbeda dengan kondisi yang dulu. Dan ini salah satu tarian, tari topeng Panji, yang memang sudah sekarang itu jarang ditampilkan, terutama di masyarakat umum. Karena memang tari topeng Panji ini tidak segagah gitu ya, tidak segagah tari-tari topeng Kelana misalnya, karena yang banyak disukai di masyarakat itu adalah topeng Kelana. Dan itu pun dalam topeng Kelana memiliki banyak makna, baik buruk begitu ya ada. Nah ini pun kita akan coba menggali sedikit tentang makna yang ada di dalam gerak tari topeng Cirebon. Topeng Panji merupakan karakter yang halus, gerakannya sangat kecil-kecil dan lembut gerakannya. Kemudian langkahnya minimalis, hanya geser-geser sedikit-sedikit saja, dan kekuatannya menapak pada bumi. Dan ini, tarian ini merupakan gambaran kesucian dari bayi yang baru lahir. Next. Dilanjut. Halo. Jadi tari topeng Panji ini dilanjutkan. Nah, baik. Kalau kita lihat dari topengnya itu sendiri, di mana topengnya sangat halus gitu ya, dengan warna putih yang melambangkan kesucian, karena memang bayi itu juga dianggap sebagai orang yang suci karena belum tahu apa-apa ya. Kemudian pandangannya merunduk, tatapan matanya liar, kemudian senyumnya dikulum. Raut wajahnya menunjukkan seorang yang alim, dan jika bertutur lemah lembut. Gambaran ini adalah gambaran orang yang tinggi ilmunya. Maaf, ini belum selesai. Semakin tinggi ilmu seseorang, semakin merunduk. Nah inilah salah satu simbol dari kita melihat bagaimana padi. Semakin tua, semakin merunduk. Semakin matang, semakin merunduk. Dan itu adalah hal yang harus kita contoh di dalam ilmu padi. Dilanjutkan. Dan ini seperti juga di dalam topeng Panji, di mana semakin tinggi ilmunya, semakin merunduk. Nah, tetapi kita juga bisa melihat dalam sajian topeng Panji itu mengandung unsur yang paradoks, di mana antara musik dan tarian sangat berlawanan. Wah, tari musiknya begitu keras, preng, kedengaran ramai sekali. Tetapi gerakan yang dimunculkan hanya kecil-kecil begitu ya. Kalau kepala pun hanya kecil-kecil. Dan ini ada yang menyatakan bahwa tari topeng Panji ini ramai dalam kesendirian, sendiri dalam keramaian. Ya. Seperti halnya seorang bayi yang dilahirkan, yang ramai itu adalah orang tua dan saudara-saudaranya. Sementara bayi itu sendiri tetap diam, diam dalam keramaian di luar dirinya. Dilanjut. Di awal tarian, biasanya si penari menelungkupkan badannya pada bibir kotak sambil menunggu musik. Disitulah biasanya sang dalang topeng berdoa untuk kelancaran acaranya. Memang di dalam tarian topeng itu ada satu simbol bahwa kotak adalah sebuah awal dari kehidupan. Dan disitulah kita harus berdoa bagaimana kita bisa menjalani hidup ini dengan baik. Kemudian nanti pada saatnya berdiri, dia akan berdiri pelan dengan tetap membelakangi penari. Dan akan siap-siap mengibaskan sinjang, memasang kuda-kuda dengan kuat. Mudah-mudahan para pendengar atau para peserta webinar yang saya banggakan bisa membayangkan dari kata-kata ini. Dipersilahkan, dilanjutkan. Kemudian juga kita tahu bersama, oh maaf, dilanjut lagi. Ini ada dua, dilanjut lagi. Dilanjut, dilewat yang ini. Oke, baik. Kita bisa melihat simbol dimulainya gerakan kehidupan seorang bayi. Kakinya yang mentang ambak atau kuda-kuda lebar. Dan tancapan yang kokoh, simbol bahwa hidup itu terbentang luas. Maka hidup itu perlu kita hadapi dengan tantangan-tantangannya. Bahkan ada paribasa, sing panceg adet, sing jejeg edeke, saincak ketenger, saincak ketangar. Kokoh pendirian, melangkah dengan baik, dan segala perbuatan harus penuh dengan perhitungan. Dalam mengarungi kehidupan, godaan dan rintangan, datang silih berganti, seperti terlukis dalam iringan yang bertolak belakang dengan gerakannya, di mana godaan-godaan itu muncul, tetapi jika kita teguh pada pendirian, godaan itu tidak akan berpengaruh pada seseorang.
Dilanjutkan. Para peserta webinar yang saya banggakan. Kita lihat di dalam foto-foto ini, di mana selama gerakan itu dilakukan, suara gaduh dari para nayaga terus menyertai. Kemudian ada dalang bercandra atau mertawara. Alon bocah alon, wong alon aja gugup, wong gugup tambuning tiwas, wong blay bakal ketemu karo cilaka, wong cilaka bakal kenang doraka. Artinya kurang lebih, janganlah terburu-buru nak. Jadi orang jangan gugup. Orang yang gugup akan menyesal. Orang yang menyesal akan celaka. Dan orang yang celaka akan berdosa. Luar biasa sekali. Dari kata-kata itu sebetulnya kita akan mendengarkan hanya selewat saja. Tetapi ternyata di dalam kata-kata yang disampaikan oleh nayaga itu adalah sebuah pepatah untuk orang yang hidup ya. Sebagai ikon dari bayi yang baru lahir, tari topeng Panji benar-benar memperlihatkan tingkah laku seperti halnya bayi. Seperti tadi oleh kata-katanya dari nayaga itu, memberikan dorongan atau memberikan arahan agar melangkah jangan salah. Dilanjut. Ini makna-makna yang luar biasa. Kadang saya merinding ya kalau membaca makna-makna yang digali itu. Kemudian juga kita tahu ketika kedok telah dipakai, ibarat bayi itu sudah berdiri tegak untuk melanjutkan kehidupan yang panjang membentang. Disinilah terdapat simbol yang mengingatkan pada manusia bahwa dalam menjelajahi hidup ini harus mempertimbangkan berbagai hal dan tingkah laku harus menuruti syariat. Dilanjut. Dan ini kita bisa lihat dari gerak-geraknya. Kemudian ada gerakan menggulung ules yang tengah, menggulung ules secara perlahan-lahan. Setelah mertawana, ules dilempar ke kotak. Gerakan tersebut sebagai simbol bahwa manusia harus jujur dan berusaha untuk menunjukkan wajah yang sebenarnya. Kedok sebagai simbol dari wajah. Janganlah dibungkus oleh kepura-puraan dan kepalsuan, tetapi harus dibuang jauh-jauh kepura-puraan itu. Luar biasa sekali. Ini simbol-simbol yang perlu kita pahami bersama. Dilanjutkan. Kemudian juga kita lihat dari gerakan-gerakan yang lainnya. Mangga dilanjut. Oke. Ada gerakan klepat meneng, persis seperti orang yang berjalan melenggang. Tetapi sambil diam, hanya tangan saja yang bergerak. Itulah dalam tari topeng Panji seperti itu. Gerakan ini sebagai personifikasi dari gerak yang menggambarkan tentang, tidak jelas ya, bergambarkan tentang berjalan menuju ke sebuah kedewasaan. Oke, dilanjut. Dan ini mungkin yang jarang sekali disampaikan kepada atau ditangkap oleh para penonton. Kita lihat pada bagian ini, gerakan penari seperti menunjuk pada bagian-bagian penting dari tubuhnya. Ada ulu hati, ada telinga, ada pundak, ada muka, dan jari-jarinya itu digetarkan. Jari-jarinya digetarkan. Silakan dilanjut. Dan kita akan bisa melihat apa itu ketika kita bergerak atau si penari itu bergerak menggerakkan tangan di dada. Lanjutkan. Ketika jari-jari digetarkan di dekat ulu hati, menari dengan dinikmati keluar dari dalam, begitu ya. Ini menunjukkan bahwa hati ini harus dijaga. Kemudian juga jangan sampai hati ini tidak dijaga ya, karena kalau hati ini dijaga kita bisa menjaga apapun. Kemudian juga ketika tangan menuju pada bahu. Dengan gerakan yang kecil, dengan musik yang ramai dan kecil sekali yang ditampilkan oleh penari, menunjukkan pada bahwa di dalam hidup ini kita memikul beban dan tanggung jawab yang berat. Oleh sebab itu dalam mengarungi kehidupan, seberat apapun harus dijalani dengan sabar, karena keburukan harus dihindari dan kebaikan harus dipentingkan. Ini luar biasa sekali. Dilanjutkan, jadi tetap bahwa keburukan dan kebaikan itu selalu ada dalam makna tarian-tarian yang dimunculkan. Dilanjut.
Kemudian kita juga bisa melihat, dilanjutkan, ya. Pada bagian akhir, tarian yaitu mengolah bahu, ini ada mengolah bahu, mengolah sumping, siku, mengolah soder, adalah simbol bahwa semakin bertambah umur, maka akan semakin bertambah pula tantangan di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, kita betul-betul harus waspada, harus mengikuti alur peraturan-peraturan atau mengikuti apapun kaidah-kaidah yang baik itu yang yang dimunculkan atau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita lihat bahwa di dalam itu dulu pernah menjadi salah satu media penyebaran agama Islam. Oleh sebab itu di situ sangat banyak sekali simbol-simbol keilahian. Dilanjut lagi, Kang. Kemudian kita lihat bahwa ini masih banyak sekali sebetulnya gerakan yang bisa dimunculkan. Tetapi saya ambil beberapa gerak saja yang betul-betul bisa kita melihat simbol-simbol di belakangnya. Kemudian kita lihat soder yang disebelahkan ke kiri dan ke kanan, serta yang dilemparkan adalah simbol dari godaan dan nafsu-nafsu duniawi yang akan tetap datang bertubi-tubi dan harus tetap dalam pengendalian diri kita. Dan itu ketika kita soder, artinya kita membuang jauh-jauh kejelekan. Sebab Tuhan yang juga arah sempurna yang atau kehidupan yang sempurna, itu harus dilawan dengan ketenangan dan kesabaran serta penuh dengan kehati-hatian. Jalan hidup ini terjal dan berliku-liku, namun ketika semua ini bisa dilalui dan diatasi, maka tantangan itu bisa kita lewati dan tentu kita bisa mendapat kehidupan yang sejati, baik itu di dunia maupun di akhirat. Dilanjutkan. Kemudian kita lihat juga di gerakan terakhir, mangga. Dilanjut. Di gerakan terakhir ada ngolah sumping yang berjuntai ke samping badannya, yang kemudian disilangkan, itu tadi disilangkan oleh kedua tangannya, kedua kakinya yang mentang amba atau kuda-kuda perlahan digeserkan sehingga ia berdiri tegak. Sementara itu kedua tangannya bergerak pelan-pelan sampai kedua telapak tangan bersentuhan, mirip seseorang yang memberi salam, seraya membukukan badan sampai tanda hormat. Sebagai tanda hormat dan kedok pun dibuka. Dilanjut. Ini adalah ketika kedok dibuka, kita bisa menandakan. Dilanjut PowerPoint-nya, silakan. Next. Halo, ya. Kemudian setelah kedok itu dibuka, kedok dibungkus kembali oleh ules yang tadi dibuang ke belakang, kemudian disimpan kembali dengan rapih ke kotak. Kedok kembali tidak berdaya, kembali ke asal ia berada. Ini simbol ketidakberdayaan manusia jika manusia hidup telah habis. Kotak adalah kuburan sebagai simbol selesainya satu fase kehidupan seorang manusia. Dilanjut. Dan tentu kalau kita maknai apa-apa yang ada di dalam tari topeng Panji khususnya, ternyata mengandung makna yang sangat dalam tentang kehidupan manusia. Dan inilah sebagai salah satu contoh, saya ingin menyampaikan tarian topeng Panji hanya sedikit saja, dan ini adalah penarinya Dalang Topeng Keni yang berasal dari Selangit dan itu guru kami. Dan namun beberapa bulan yang lalu telah wafat. Mudah-mudahan amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Silahkan mengapresiasi sedikit tentang tari topeng orangnya kan dapat ya prosesornya kalau cara prosesor khusus ya soalnya apa tuh support ya nggak bakal kuat. Berbagi
ada yang WFH. Ada 2 orang doang. Oke, baik. Itulah cuplikan sedikit tentang tari topeng Panji, dan apa yang tadi sudah saya sampaikan, beberapa gerak memiliki makna yang luar biasa, kedalaman dari hati. Kalau Panji itu memang menarinya bukan melihat gerakan yang banyak, tetapi justru dari jiwa yang muncul, yang ada di balik jiwa penari itu sendiri, dan makna yang ada di dalam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan hanya sedikit saja bisa menambah wawasan tentang tari topeng Panji dan makna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun, Prof. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Profesor Dr. Hajah EN Herdiani, SSN MHUM. Terima kasih Prof. EN, mungkin bila mana kita dalam tempat atau ruang yang sama, saya akan perkirakan mungkin tepuk tangan begitu riuh untuk Ibu, begitu bergemuruh. Terima kasih Ibu, semoga menjadi amal untuk Ibu yang telah berbagi dan sangat beruntung bagi kami bisa mendapatkan kesempatan memperoleh ilmu dari Ibu. Tentunya penuh dengan falsafah dan juga makna kehidupan yang nyata dan juga mendalam. Terima kasih, Ibu. Baik, terima kasih. Baik, hadirin yang kami hormati, selanjutnya akan melanjutkan dalam paparan dari yang akan memaparkan materinya. Tentunya dalam agenda selanjutnya, our next agenda will be conducted by Ms. Sabaria, MPD, Indonesia Youth of Education. Terima kasih Ibu Gisel, MC kita hari ini telah membacakan CV saya. Sangat singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah syukurillah. Segala puji bagi Allah, saya bersyukur sekali dapat hadir di tengah peserta webinar kali ini, walaupun melalui yang
Terima kasih juga kepada Bapak. Kurang lancar ini. Baik, sejenak untuk partisipan mohon untuk tetap di nonaktifnya sejenak. Tidak ada yang curang. Mau pindah ke saya? Pindah ke saya aja atau lebih dekat ke saya? Ya, silakan. Mohon maaf karena ada kendala teknis. Kita lanjutkan Bapak Ibu peserta webinar. Pada kesempatan hari ini saya diamanahi tugas untuk memandu acara webinar kali ini. Mudah-mudahan walaupun ada sedikit trouble, insya Allah kedepannya akan semakin lancar gitu. Dan izinkan saya sebelum memulai membaca hari ini. Yang pertama, Bapak Dr. Indra PhD, beliau adalah dosen dari ISI Padang Panjang dan pernah menjadi pensyarah senior di University of Malaysia, dan sekarang beliau juga masih bekerja sebagai pensyarah senior di University Malaysia Sarawak Unima. Dan yang kedua adalah Bapak Dr. Hari Cahyodiningrat. Beliau saat ini bekerja sebagai dosen FTP FSD Universitas Pendidikan Indonesia. Dan yang ketiga, pembicara ketiga ini adalah sudah tidak asing lagi bagi kita, insya Allah, mudah-mudahan semuanya sudah kenal juga, yaitu Bapak Dr. Yuliawan Kasmahidayat, yang kalau di UPI dikenal dengan Bapak Awang. Baiklah Bapak Ibu peserta webinar, kita akan simak bersama pemaparan dari narasumber yang pertama, yaitu Bapak Dr. Indra Utama. Kami persilahkan. Terima kasih di atas kesempatan ini. Saya ingin tanya terlebih dahulu, adakah suara saya boleh didengar di sana? Atau? Terdengar, Pak. Baik. Jelas, Pak, jelas. Baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada sahabat saya Dr. Yuliawan Kasmahidayat. Beliau adalah teman lama saya. Kami pernah berjumpa dulu di
University Malaya ketika saya mengajar di UM, dan kemudian kami juga pernah menjadi sama-sama menjadi juri ada perlombaan seni di Johor Bahru. Kemudian saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak UPT Kebudayaan Universitas Pendidikan Indonesia Bandung di bawah kepemimpinan Bapak Dr. Ayo Sunario MPD. Selamat kepada Pak Dr. Ayo Sunario yang baru saja dilantik, lulus menjadi doktor. Di atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan butir-butir pikiran berkaitan tema seminar hari ini, yaitu penafsiran keagungan dan estetika ilahi dalam olahan gerak tari. Berkenaan dengan tema tersebut, izinkan saya memberi judul presentasi saya, yaitu Dimensi Tauhid dalam Olah Gerak Tari Minangkabau. Saya memang berasal dari Sumatera Barat dengan latar belakang budaya Minangkabau. Menjadi penari di bawah asuhan Ibu Gusmiati Suid almarhumah, kemudian menjadi koreografer aktif selama lebih dari 30 tahun, sejak tahun 80-an sampai sekarang. Sini, minta Mik. Akhir-akhir ini saya memang sudah jarang membuat karya koreografi dan lebih fokus menjadi akademisi seni dan mengajar di beberapa universiti di Malaysia sampai sekarang. Next. Membicarakan kewujudan tari Minangkabau, terlebih yang berkaitan dengan tema webinar ini, bagi pandangan saya, perlu dilihat dari dua sisi sebelum kita meneruskan pembicaraan ini kepada inti permasalahan seperti yang dinyatakan pada tema webinar. Pertama, berkaitan dengan keberadaan tari Minangkabau sebagai aktivitas yang tumbuh di tengah kehidupan masyarakat Minangkabau. Dan kedua, tari Minangkabau sebagai produk kreasi baru yang dicipta oleh para koreografer yang menjadikan tari sebagai sarana ekspresi mereka secara individual berdasarkan penggunaan gerak-gerak tari tradisional Minangkabau. Next. Sebagai aktivitas yang tumbuh di tengah kehidupan masyarakat Minangkabau, dimanapun masyarakat Minangkabau itu berada, baik di kampung halamannya, di Sumatera Barat, dan di perantauan, kita tahu orang Minangkabau itu suka merantau. Keberadaan tari Minangkabau secara umum berfungsi sebagai alat perekat silaturahim masyarakat Minangkabau. Fungsi utamanya adalah untuk menjalin kebersamaan. Melalui aktivitas kesenian itu, orang Minangkabau baik yang mengambil peran sebagai pelaku seni ataupun sekedar menjadi penikmat saja, mereka akan hadir secara bersama dalam kesatuan rasa. Oleh karenanya, kewujudan kesenian pada masyarakat Minangkabau menjadi simbol pemersatu dalam kehidupan komunal masyarakat Minangkabau. Bentuk-bentuk kesenian yang ditampilkan sebagai ekspresi komunal masyarakat Minangkabau itu pun diakui menjadi milik bersama oleh masyarakatnya dan menjadi kebanggaan masyarakat pemiliknya. Kesenian seperti ini umumnya berkembang di berbagai kampung. Dalam bahasa Minangkabau disebut nagari, dalam daerah kebudayaan Minangkabau. Masyarakat Minangkabau menyebut aktivitas kesenian itu dengan istilah pamenan, yaitu kegiatan suka-suka yang dilakukan dalam konteks permainan. Meskipun demikian, masyarakat akademisi menyebutnya dengan istilah kesenian tradisional Minangkabau. Maka kalau ianya berbentuk tari, disebut tari tradisional Minangkabau. Tari tradisional Minangkabau tidak pernah dikenali siapa penciptanya. Ianya hanya diakui sebagai pamenan atau permainan milik masyarakat, milik bersama oleh masyarakat pendukungnya saja.
Masyarakat pendukungnya itu juga akan merasa sangat bangga dengan menyebutkan nama nagarinya seiring menyebutkan nama keseniannya seperti Indang Piaman misalnya, Mancak Kotoanau, Kotoanau, Piaman itu adalah nama daerahnya, Rabak Pasisir, Tari Piriang Sandiang Baka, Silek Kumangu atau silat aliran Kumangu, Kumangu itu nama daerah, Silek Pangian, Sado Pariangan, Talempong Unggan, Dendang Cupak, dan lain sebagainya. Hal ini menandakan bahwa bentuk-bentuk kesenian tersebut merupakan atribut kebanggaan masyarakat nagari itu. Istilah tari sebenarnya tidak ada dalam kosakata Minangkabau. Meskipun demikian, pemahaman terhadap istilah tari tradisi Minangkabau diartikan sama dengan kegiatan yang disebut pamenan, yaitu sebagai laku olah gerak dan rasa yang dimainkan secara suka-suka melalui permainan. Next. Kegiatan laku olah gerak tersebut memiliki akar gerak kepada aktivitas bela diri panca atau pencak silat. Secara tradisinya, tari atau permainan atau pamenan dan pencak itu terbina sebagai materi ajar pendidikan tradisional Minangkabau di surau-surau yang ada di berbagai pelosok daerah budaya Minangkabau. Materi ajar ini diajarkan sejalan dengan pengajaran agama Islam seperti baca Al-Quran beserta seluruh ajaran yang mengikutinya. Di surau itu juga ada pengajaran tentang pengetahuan adat, istiadat Minangkabau, dan pengajaran praktis lainnya. Semua bentuk pengajaran itu bertujuan untuk membentuk manusia Minangkabau menjadi orang Minangkabau yang memiliki jati diri sebagai orang Minangkabau. Dengan demikian, dalam kehidupan masyarakat tradisi Minangkabau, antara aktivitas tari dengan pencak silat memang tidak dapat dipisahkan. Ianya bagaikan dua sisi mata uang. Oleh sebab itu, mengkaji tentang tari tradisi mesti merujuk kepada pencak silat yang menjadi akar gerak tari Minangkabau. Selanjutnya, pada hakikatnya, meskipun pancak dan pencak atau pencak silat Minangkabau merupakan keterampilan bela diri yang dapat digunakan di dalam pertarungan, namun tetap ditujukan untuk menjalin silaturahim kepada sesama manusia. Pemahaman tersebut adalah sejalan dengan pengertian istilah silat dalam bahasa Minangkabau disebut silek pada sebahagian orang Minangkabau yang merujuk kepada kata silaturahim yang berarti hubungan baik. Sehubungan dengan itu pula seorang ulama Minangkabau yaitu Buya Mas'ud Abidin menyampaikan bahwa istilah silek atau silat ada hubungannya dengan kata silah, salah, dan saleh yang semuanya merujuk kepada makna hubungan atau tali yang menghubungkan. Menjalin hubungan baik dalam kehidupan sesama manusia adalah bahagian dari proses mencapai tauhid di dalam Islam. Seterusnya, mulanya gerakan pencak silat Minangkabau adalah merujuk kepada gerakan alam. Oleh sebab itu, istilah-istilah yang dipakai pun merujuk kepada keadaan alam seperti titi batang, pijak baro, suntiah taruang bauwo, dan lain sebagainya. Setelah agama Islam menjadi anutan orang Minangkabau seperti dijelaskan oleh Mit Jamal, maka pedoman hidup orang Minangkabau yang berlandaskan kepada adat turut menyesuaikan dengan ajaran Islam. Tidak terkecuali prinsip-prinsip ajaran panca yang semula berasaskan kepada alam, kemudian disesuaikan dengan ajaran Islam. Hal tersebut secara tegas dinyatakan melalui sebutan adat Basandi Sara, Sara Basandi Kitabullah, atau adat berasaskan kepada Sara, Sara berasaskan kepada kitab Allah, yaitu Al-Quran. Berdasarkan ini pula, muncul apa yang dikenal dengan istilah pancak silek langkah tigo dan pancak silek langkah hempek, yang secara praktikalnya merujuk kepada tulisan Arab yang terdapat dalam Al-Quran. Selanjutnya, silek langkah tigo adalah ajaran panca yang gerakan asasnya merujuk kepada 3 huruf Arab di dalam Al-Quran, yaitu pertama, taga alif, atau yaitu berdiri tegak secara menyerupai huruf alif di dalam tulisan Arab. Hal tersebut bermakna sebagai sikap tagak atau berdiri tegak di jalan Allah.
Secara praktikalnya, posisi taga alif adalah berdiri tegak lurus dengan mempertemukan telapak tangan di depan dada atau mempertemukan tangan di depan perut. Dalam pada itu, sebelum seseorang melakukan gerakan panca berupa rangkaian-rangkaian langkah yang bervariasi, dia mesti memulakannya dengan sikap taga alif. Taga alif tersebut mesti dilakukan secara sempurna dengan konsentrasi penuh sambil berdoa dan berserah diri kepada Allah. Dalam keadaan berdiri tegak lurus itu, fikiran dan jiwa mesti difokuskan kepada Allah sambil memanjatkan doa yang khusyuk untuk memohon keselamatan dari Allah. Bacaan doa dimulai dari melafazkan surat Al-Fatihah dan selawat Nabi. Seterusnya dilanjutkan dengan memohon perlindungan mengikuti perkataan sendiri di dalam hati. Secara mujarad, perlambangan alif seperti dinyatakan Muhammad Anis adalah penghulu abjad di dalam susunan tulisan Arab. Perlambangan tersebut menyatakan bahwa setiap awal melangkah bagi sembarang pekerjaan di dunia adalah sama seperti permulaan alif. Mujarad alif itu tunggal atau satu seperti ketuhanan adalah tauhid. Kedua, Pitunggua Dal. Kurang lebih Pitunggua itu sama dengan apa yang disebut dengan Profesor EN tadi itu mentang amba. Kalau dalam bahasa Sundanya mungkinlah. Pitunggua Dal atau posisi kuda-kuda yang menyerupai huruf dal dalam tulisan Arab. Hal tersebut bermakna sebagai sikap pitunggua atau kuda-kuda yang kokoh, seperti mana keteguhan hati Nabi Adam. Secara praktikalnya, Pitunggua Dal adalah berdiri dengan kedua tungkai terbuka lebar dalam posisi lutut dibengkokkan sehingga terlihat berdiri sedikit merendah dan kokoh sebagai bentuk pertahanan yang sempurna. Meskipun posisi sedemikian terlihat kokoh namun mesti lentur dan memiliki peluang untuk dapat dilangkahkan ke sekeliling ruang secara pantas. Kenyataan seperti ini diibaratkan seperti sifat dan pekerti Nabi Adam yang tegas dan lentur yang menjadi rujukan bagi kehidupan umat Islam. Seterusnya, setelah kedua bentuk gerakan asas itu dilakukan dengan sempurna, barulah dapat dilakukan tahapan yang disebut dalam bahasa Minang maurak langkah atau memulakan melangkah, yaitu melakukan langkah-langkah gerakan panca mengikuti kaedah aliran ilmu bela diri yang berkembang di daerah masing-masing. Sekalipun bentuk dan gaya masing-masing aliran panca itu berbeda sesuai pengaruh daerah tempatan, namun pemanfaatan ruang dan langkah yang dilakukan adalah sama, yaitu merujuk kepada huruf mim. Next. Pada tulisan Arab, makna dari rujukan huruf mim tersebut difahami sebagai mengikuti langkah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa kebaikan kepada umat manusia. Oleh sebab itu, maurak langkah atau memulakan melangkah barulah boleh dilakukan setelah posisi pitunggua dal dirasakan sudah kokoh. Next. Sedikit berbeda dengan pancak silik langkah tigo, bentuk asas gerakan pancak silik langkah hampik pun dimulai dari taga alif, yang bermakna sebagai taga Allah. Cuma saja bentuk gerakan selanjutnya adalah merujuk kepada huruf lam, lam, dan ha. Sehingga secara keseluruhan terbaca Allah mengikut aksara Arab. Secara praktikalnya, bentuk gerakan yang merujuk kepada huruf lam yang dilakukan sebanyak 2 kali itu adalah mengangkat sebelah kaki kanan, sebatas lutut pada setiap sesudah melakukan langkah pertama dan kedua. Dalam pembelajaran tari Melayu, hal tersebut disebut langkah beranak. Posisi kaki terangkat yang berbentuk huruf lam itu mesti lentur, sehingga dapat berfungsi sebagai gerak tipu untuk merubah kepada posisi lainnya, baik saat berputar, maju, mundur ke samping kiri dan kanan. Seterusnya sesudah 2 langkah lam itu dibuat, selanjutnya dengan posisi terakhir, dilanjutkan dengan posisi terakhir membuat gerakan dengan perlambangan huruf H. Dalam teknik latihan pancak, perlambangan huruf H tersebut dinamakan gerak simpia,
yaitu menyilangkan tungkai dalam posisi setengah duduk bersila agar mudah dilakukan gerakan mengelak sambil berputar dalam posisi rendah. Next. Bart Barendrecht dari negeri Belanda menyatakan bahwa pancak silik langkah ampek merujuk kepada sifat Nabi Muhammad, yaitu sidik, tabligh, amanah, dan fatanah. Keempat sifat Nabi Muhammad tersebut adalah merujuk pula kepada 4 tahapan untuk mencapai peringkat sufi di dalam ilmu tasawuf, yaitu syariah, tarikat, hakikat, dan ma'rifat. Next. Bagi masyarakat Minangkabau, prinsip-prinsip pembelajaran pancak silik langkah tigo dan silik langkah ampek yang merujuk kepada huruf Arab di dalam Al-Quran di atas merupakan metode pembelajaran pancak silik yang sekaligus bertujuan untuk mengarahkan orang Minangkabau mencapai tauhid di dalam Islam. Hal tersebut difahami sebagai hal yang berkaitan erat dengan inti dari pesan Al-Quran itu sendiri, yaitu tauhid. Next. Di dalam ajaran Islam, pencapaian tauhid dari pemahaman terhadap Al-Quran dapat dilakukan melalui 2 pendekatan, yaitu pendekatan secara deskriptif dan pendekatan secara matematis. Pencapaian tauhid melalui pendekatan deskriptif adalah memahami ayat-ayat dari narasi Al-Quran itu sendiri yang dikapsulasi ke dalam surat Al-Fatihah yang terdiri dari 7 huruf Arab, lalu dikondensasi ke dalam basmalah dan diamalkan melalui zikir. Manakala pencapaian tauhid melalui pendekatan matematis adalah melalui pemahaman terhadap angka 7 dan kelipatannya yang terdapat di dalam struktur bangunan ayat atau kata dalam Al-Quran. Matematika angka 7 di dalam Al-Quran menjadi sebuah sandi pesan tauhid yang memperkuat makna pesan tauhid secara deskriptif yang dikandungnya. Next. Berkaitan dengan persoalan pendekatan matematis di dalam belajar pancak silik langkah tigo dan pancak silik langkah ampek dalam hubungannya dengan dimensi tauhid itu adalah ketika kedua tahapan belajar pancak silik tersebut dijumlahkan maka seluruhnya akan menjadi 7. Ketujuhnya merupakan sikap gerak yang merujuk kepada huruf Arab dalam Al-Quran, yaitu huruf alif, dal, mim, alif, lam, lam, dan ha. Bila mana pemahaman semua huruf itu diurut secara linear, maka gerakan pancak silik dari penggabungan keduanya mesti dimaknai sebagai taga Allah, pitunggu Adam, langkah Muhammad SAW, dan seterusnya berserah diri kepada Allah. Berserah diri kepada Allah di dalam apapun kegiatan yang dilakukan, mesti fokus dalam sebuah konsentrasi total menuju Baitullah. Oleh sebab itu, ketujuh prinsip gerakan dari pancak silik langkah tigo dan pancak silik langkah ampek adalah sejalan dengan pesan tauhid dalam Al-Quran, yang secara matematis memperkuat makna pesan tauhid secara deskriptif yang dapat dijumpai di dalam seluruh sistem kehidupan yang merujuk pada Al-Quran dan Sunnah Rasul oleh manusia dan alam. Tidak dapat dipungkiri bahwa aktivitas pancak silik pada masyarakat Minangkabau, selain memiliki tujuan utama untuk keterampilan bela diri, juga menjadi sarana untuk membentuk jati diri sebagai orang Minangkabau yang Islami. Sebab Islam adalah agama tunggal bagi orang Minangkabau. Oleh hal demikian, langkah-langkah asas gerakan pancak sengaja dicipta merujuk kepada huruf Arab di dalam Al-Quran. Hal sedemikian sekaligus ditujukan untuk memahami makna ajaran Islam melalui pergerakan pancak yang menjadi asas olah gerak tari Minangkabau, sehingga dapat dirujuk sebagai langkah-langkah mencapai tauhid di dalam Islam. Next, koreografer Minangkabau di dalam proses kreativitasnya melakukan eksplorasi terhadap gerakan pancak melalui pemahaman 8 prinsip gerakan pancak, yaitu taga, tagun, kata, jangko, garak, gari, pandang, kutiko. Taga itu berdiri, tagun itu adalah introspeksi diri, kata itu berpikir step by step, jangko itulah jarak, distance, garak itu adalah insting, gari itu adalah movement, pandang itu adalah look, dan kutiko itu adalah moment. Selain melalui usaha eksplorasi gerak, koreografer Minangkabau juga ada yang membuat karya tari dengan hanya mengambil bentuk-bentuk gerakan pencak silat untuk keperluan karya koreografinya. Unsur-unsur gerakan pencak silat itu kemudian mereka hybrid
dengan unsur-unsur gerakan di luar gerak pencaksilat melalui teknik penciptaan tari baru yang mereka dapatkan melalui lembaga pendidikan seni. Demikian huraian saya ini berkaitan tema webinar yang saya beri judul Dimensi Tauhid dalam Olah Gerak Tari Minangkabau. Sekian dan terima kasih. Banyak maaf. Terima kasih kepada Bapak Indra yang telah memaparkan materinya yang luar biasa. Yang dalam gerak tari itu jika kita gali banyak hal yang bisa kita ungkap. Tidak hanya estetikanya saja, tapi dapat menginterpretasikan simbol-simbol dan nilai-nilai yang sangat luar biasa. Dan mudah-mudahan nilai-nilai tersebut dapat membuat kita semakin meningkatkan keimanan dan tentunya nilai itu dapat terinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari kita. Sehingga kita memandang seni itu tidak hanya sebagai keindahan geraknya saja. Ada hal-hal yang lain bisa kita maknai sebagai wujud syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Pak Indra. Selanjutnya, sebelum kita, insya Allah sesi diskusi akan disampaikan nanti kita ikuti bersama setelah pemaparan ketiga narasumber kita. Dan bagi Bapak, Ibu peserta webinar yang ingin menyampaikan pendapat, pertanyaan, silahkan menuliskannya di checkbox Zoom kita hari ini. Baik Bapak Ibu peserta webinar, selanjutnya kita persilahkan kepada Bapak Dr. Hari untuk menyampaikan materinya. Musik ilustrasi sebagai penguatan pengutusan kepada Sang Khalik. Kepada Bapak Hari kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terdengar semua? Terdengar, Pak. Baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Bu EN sebagai Rektor, Prof. EN, Bapak Indra, Bapak Yuliawan, dan juga rekan-rekan semua yang hadir di acara webinar internasional ini. Siang ini, nah, di sini saya akan mengenengahkan sebuah musik yang nanti akan ditampilkan dengan tariannya, tapi saya di sini hanya mengungkapkan apa dan bagaimana pola pikir saya ketika menciptakan sebuah musik yang nanti akan dijadikan salah satu tampilan seni ini webinar ini oleh sahabat saya, Bapak Yuliawan Kasma Hidayat, Bapak Dr. Yuliawan Kasma Hidayat. Baik, yang pertama adalah di sini judul yang saya tengahkan sini adalah musik sebagai penguatan pengkultusan tari kepada Sang Khalik. Music as a cult strengthening dance to the Almighty. Di sini pola pikir ketika mengagungkan sebuah pengkultusan terhadap kebesaran tentunya, kebesaran Allah, maka saya memiliki ide dan dasar pemikiran tersendiri, yaitu pemikiran dan pemahaman saya mengenai musik yang digunakan sebagai penguatan dalam pengkultusan tari kepada Sang Khalik adalah bahwa musik yang diciptakan merupakan komposisi dari berbagai macam bunyi sebagai ilustrasi penghasil nuansa keagungan, alam semesta yang juga merupakan hasil karya cipta Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya, dan keperkasaan. Keperkasaan di sini bahwa sesuatu yang diciptakan di dalam karya ini adalah ya kita sebagai laki-laki memang harus menciptakan sebuah gerak yang perkasa, gagah gitu. Bahwa alam ini juga menjadi tempat kita bernaung selama ini. Itu adalah tempat yang banyak sekali yang harus kita syukuri begitu saja menurut saya itu ya.
Lalu sebagai rasa puji dan syukur kepada Sang Holik tentunya di Almighty ya. Berikutnya di sini ada musik yang saya ciptakan untuk karya ini diciptakan karena berfungsi dan keperluan. Semua musik pada umumnya diciptakan untuk keperluan-keperluan tertentu tentunya. Antara lain sebagai fungsi ritual, sebagai fungsi peran, lalu sebagai fungsi sosial, lalu sebagai fungsi komersial, dan lainnya. Berikutnya musik juga difungsikan menjadi media pengiring tarian, baik itu tarian tradisional yang tadi sudah ditengahkan oleh Profesor JN, yaitu tentang tari topeng Cirebon ya tentunya, dan memang ada musiknya. Lalu juga ada tarian kreasi baru, tarian-tarian terkini ya. Apapun bentuknya, tarian pada umumnya pasti menggunakan, mungkin ada tarian yang menggunakan musik. Memang memerlukan dia. Dan alam sekitar itulah yang menjadi musiknya. Dan hubungan musik dengan tari menjadi bagian yang tidak terpisahkan karena saling mengisi dan